Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Restorasi Meiji yang terjadi di Jepang membuat Jepang mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang termasuk bidang industri. Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Jepang harus mencari daerah sebagai sumber bahan mentah dan pemasaran bagi hasil industri yang jumlahnya sangat besar. Oleh sebab itu, Jepang melakukan propaganda pembentukan Asia Timur Raya. Usaha tersebut dilakukan dengan menguasai wilayah di Asia. Pendaratan di Indonesia dipimpin oleh Jenderal Imamura. Untuk membendung gerakan Jepang, sekutu membentuk komando gabungan. Komando itu bernama APDACOM, yang kepanjangannya American British Dutch Australian Command. APDACOM dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan berpusat di Bandung. Serangan Jepang ke Hindia Belanda merupakan serangan yang tidak dapat dibendung oleh Belanda. Serangan Jepang tersebut dapat dilihat dari runtutan pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Yang pertama, Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Kedua, Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Januari 1942. Ketiga, Balikpapan, Kalimantan Timur pada 24 Januari 1942. Yang keempat, Samarinda, Kalimantan Timur pada 3 Februari 1942. Yang kelima, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 3 Februari 1942. Yang keenam, Palembang, Sumatera Selatan pada 3 Februari 1942. Yang ketujuh, Surabaya, Jawa Timur pada 5 Februari 1942. Yang kedelapan, pendaratan tentara ke-16 atau XVI di Teluk Banten, Eretan Wetan, Cirebon, dan Kerajaan Jawa Tengah pada 15 Maret 1942. Serangan ini menyebabkan Batavia dikuasai Jepang dan dijadikan ibu kota pemerintahan. Yang kesembilan, Bogor dan Bandung direbut pada 1 Maret 1942. Hindia Belanda akhirnya dapat ditaklukkan Jepang dan berakhir pada penyerahan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal Terperten atas nama seluruh Angkatan Perang Sekutu menyerah kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura atas nama Angkatan Perang Jepang untuk Indonesia. Dengan penyerahan itu, secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia dan memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada kedatangannya, tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena Jepang menyebarkan pendapat bahwa Jepang adalah saudara tua Indonesia dan juga pemimpin bangsa-bangsa Asia. Pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia dipegang oleh militer. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia ditempatkan di bawah pengawasan pemerintahan militer tertinggi untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon. Posisi Indonesia dibagi ke dalam 3 daerah kekuasaan militer, yaitu Angkatan Darat yang ke-16 yang memerintah Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta, Angkatan Darat ke-25 yang memerintah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Angkatan Laut ke-2 yang memerintah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya dengan pusatnya di Makassar. Politik imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Berbagai bentuk cara pemerintah bala tentara Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Pada awal kedatangannya di Indonesia mendapat sambutan baik dari bangsa Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, mengklaim dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda. Yang kedua, memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan intensitas yang sering pada siaran radio Tokyo. Yang ketiga, membebaskan para tokoh pemimpin bangsa Indonesia yang diasingkan oleh Belanda, seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang keempat, melakukan propaganda gerakan 3A yang meliputi yang pertama, Nippon Cahaya Asia, kedua, Nippon Perlindungan Asia, dan yang ketiga, Nippon Pemimpin Asia. Yang kelima, melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan resmi. Namun, kedatangan pasukan Jepang dengan segala propagandanya merupakan mimpi buruk bangsa Indonesia yang mengharapkan terbebas dari belenggu penjajahan. Berbagai tindakan pemerintah bala tentara Jepang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Tindakan-tindakan nyata Jepang tersebut antara lain sebagai berikut. Pemerasan sumber daya alam. Cara-cara Jepang untuk mengeruk kekayaan alam atau bahan mentah untuk kepentingan industri perang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, semua harta peninggalan Belanda di Indonesia disita. Yang kedua, melakukan monopoli penjualan hasil perkebunan. Yang ketiga, melancarkan kampanye penggerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran. Yang keempat, tanaman perkebunan yang tidak berguna dimusnahkan dan diganti dengan tanaman pangan. Yang kelima, rakyat hanya boleh memiliki 40% dari hasil panen, sedangkan yang 60% harus diserahkan kepada Jepang. Yang keenam, rakyat dibebani tambahan untuk menanam pohon jarak sebagai bahan minyak peluma senjata dan mesin perang. Untuk memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia dalam membantu kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah bala tentara Jepang melaksanakan Romusha. Bentuk kerja paksa seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu kerja rodi, juga terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang yang disebut Romusha. Para tenaga kerja ini dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan tambang, batu bara, pembuatan rel kereta api, dan mengangkut hasil perkebunan. Banyak rakyat Indonesia menjadi korban Romusha. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Romusha, Jepang menyebut Romusha sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Para pekerja paksa selalu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Penderitaan yang mereka alami sangat berat dan banyak meninggal secara mengenaskan. Kehadiran Jepang membuat rakyat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam. Selain pengerahan tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa Romusha, terjadi pengerahan para pemuda untuk masuk dalam organisasi militer seperti PETA dan Heiho yang merupakan barisan pembantu prajurit Jepang, serta organisasi semi-militer seperti Seinendang, Fujinkai, Keibodang, dan Shuishintai. Sementara di bidang budaya terjadi keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga diharuskan membungkukkan badan ke arah timur sebagai tanda hormat kepada Kaisar Jepang pada setiap pagi hari yang disebut Seikerei. Hal ini tentu saja sangat menyinggung rakyat Indonesia yang mayoritasnya Muslim, karena dianggap menyembah kepada Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Bye.